dengan lagu pujian memuji Tuhan selalu. Nah, kakak kali ini ajak kalian untuk bergerak ya adik-adik. Kalian boleh siapin kursi atau kalian boleh duduk di lantai aja. Jadi setiap kata puji, kalian berdiri ya adik-adik. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Nah, tadi kan masih pelan, jadi kita coba lebih cepat lagi adik-adik. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Yeay, sekolah libur. Asik. Tapi pandemi gini, sekolah libur, kita ngapain? Gak bisa ketemu teman-teman dan gak bisa kemana-mana. Iya ya, masa nonton YouTube dan main game terus? Bosan ah. Oh no! Iya. Sekolah minggu mengadakan Zoom by Day. Apa itu Zoom by Day? What? Zoom by Day adalah Zoom Bible Study Holiday. Untuk kelas 1 sampai kelas 6 akan diadakan pada tanggal 19 dan 26 Juni 2021 pada pukul 4 sore. Untuk balita, TKA dan TKB akan diadakan pada tanggal 27 Juni 2021 pada pukul 10 pagi. Jangan lupa ya teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Habis bergerak, sudah semangat. Nah, kita mulai ibadah kita ya adik-adik. Kita mau berdoa dulu kepada Tuhan untuk minta pertolongan Tuhan untuk menyertai kebaktian kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah kepadamu hari ini. Tuhan, tolong ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak mau tanya adik-adik, Tuhan Yesus itu sayang ke kita ciptaannya enggak ya? Kira-kira Tuhan Yesus itu pilih-pilih enggak ya adik-adik? Atau Tuhan Yesus itu suka sama orang yang kulitnya putih aja? Atau ke orang kaya aja? Enggak adik-adik, Tuhan Yesus itu sayang dan cinta ke kita semua ciptaannya secara sama. Tuhan Yesus itu enggak membeda-bedakan seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini.
Lagu tadi kan kita belajar adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu sayang sama semua anak di dunia ini. Nah, melalui lagu yang kita akan nyanyikan kali ini, Tuhan tuh mau berbicara sesuatu adik-adik. Kira-kira Tuhan Yesus mau berbicara apa ya? Mari kita pujikan Be Jesus in the Vessel. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Nah, dari lagu With Christ in the Vessel tadi adik-adik belajar apa? Nah, Tuhan Yesus itu di lagu itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu menjaga kita. Tuhan Yesus selalu menyertai hidup kita. Bahkan di tengah badai sekalipun, Tuhan Yesus tetap selalu menyertai kita sehingga kita bisa melalui semua masalah itu dengan penuh semangat dan sukacita. Nah, selain dari lagu tadi, kita mau belajar sedikit firman Tuhan mengenai bukti bahwa Tuhan Yesus itu selalu menyertai dan melindungi kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau memberikan kesempatan kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati Kak Mani yang akan menceritakan firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong jagai kami supaya kami bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan.
dan bisa mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, hari ini Kak Marni mau pergi jalan-jalan seperti kalian juga kan? Nah adik-adik, hari ini Kak Marni pakai helm, lalu apalagi pakai jaket juga adik-adik, lalu pakai masker. Nah loh, kenapa ya kok pakai helm, pakai jaket, pakai masker? Apakah karena kakak takut hitam? Apakah karena kakak takut masuk angin atau takut kena debu? Ya iya juga sih, itu juga, tapi sebenarnya bukan hanya itu adik-adik. Lebih tepatnya Kak Marni ketika pakai helm, pakai jaket, itu untuk menjaga kakak jika tiba-tiba jatuh dari motor. Nah, kalau pakai masker ini sangat penting adik-adik di saat pandemi corona seperti ini. Walaupun kakak sudah divaksin, pakai masker itu masih sangat penting ketika kita keluar rumah, ya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah adik-adik, ngomong-ngomong tentang peralatan menjaga diri kita seperti ini, kakak percaya kalian pasti punya pengalaman dijaga oleh Tuhan. Coba sekarang diingat-ingat, mungkin saat kalian sakit, atau mungkin saat kalian liburan bersama dengan papa mama ada pengalaman dijaga oleh Tuhan. Bisa juga saat kalian bermain bersama dengan adik atau kakak di rumah kalian masing-masing. Nah, sekarang coba diingat-ingat kapan dan bagaimana peristiwanya ketika kalian dijaga oleh Tuhan. Sekarang sudah ingat? Yuk, sekarang kita ikuti cerita teman-teman kita yang punya pengalaman dijaga oleh Tuhan. Hai semua, namaku April. Aku pernah punya pengalaman dijaga oleh Tuhan. Jadi dulu waktu aku masih kecil, aku tidak berani tidur sendiri karena aku merasa takut. Lalu aku berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan memberiku kekuatan dan keberanian. Sehingga mulai dari situ aku mulai berani tidur sendiri. Menurutku Tuhan itu sangat mengasihiku dan menyayangiku karena Dia mengabulkan doa-doaku. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan ceritaku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo teman-teman, namaku Philip. Aku pernah punya pengalaman dijaga oleh Tuhan. Waktu itu kejadiannya aku sedang menghadapi ulangan di sekolah. Aku merasa takut dan khawatir kalau tidak bisa menjawab dengan baik, sehingga nilai ulanganku jelek. Lalu Tuhan menolongku dengan cara mengingatkan aku untuk berdoa sebelum mengerjakan ulangan. Setelah berdoa, hatiku menjadi lebih tenang dan tidak khawatir lagi, sehingga aku bisa berpikir dan mengerjakan ulanganku dengan baik. Menurutku Tuhan itu sangat mengasihiku dan selalu menyertaiku dalam segala sesuatu hal. Dan pastinya Tuhan juga mengasihi teman-teman semua. Jadi jangan lupa berdoa selalu ya. God bless you. Nah adik-adik, itu pengalaman teman-teman kalian. Luar biasa ya, kakak percaya kalian semua pasti punya pengalaman yang berbeda bagaimana dijaga oleh Tuhan. Di Alkitab adik-adik ya. Nah sekarang coba diambil Alkitabnya. Di Alkitab banyak tokoh-tokoh yang punya pengalaman ditolong dan dijaga oleh Tuhan ketika mereka menghadapi kesulitan. Bahkan saat keadaan begitu sulit, keadaan yang mengancam nyawa mereka, tetapi tetap ada kuasa dan kasih Tuhan yang menjaga dan menyelamatkan hidup mereka.
Kalian masih ingat kan bagaimana pengalaman Musa, pengalaman Rut, pengalaman Daud, pengalaman Daniel, Nabi Elia, dan tokoh-tokoh yang lain. Nah, kali ini kita akan belajar dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-41. Yuk kita dengar baik-baik ya. Adik-adik, kalian pasti masih ingat siapa Paulus? Ya, Paulus adalah orang Yahudi yang pernah menjadi tentara Romawi yang diberi tugas menghalangi orang-orang percaya untuk beribadah kepada Tuhan. Paulus dibayar untuk membinasakan murid-murid Tuhan Yesus. Tapi luar biasa adik-adik, justru akhirnya Paulus dipanggil dan diutus oleh Tuhan memberitakan Injil. Sejak saat itu Paulus memulai pelayanannya di Yerusalem. Dia menceritakan kasih Tuhan kepada siapapun yang dijumpai. Tapi Paulus tidak hanya berhenti di Yerusalem. Dia memiliki semangat dan keberanian yang luar biasa untuk pergi ke banyak kota di Palestina dan di luar Palestina. Seperti kota-kota Antioquia, Pulau Siprus, Ikonium, Listre, Derbe, Makedonia, Filipi, Tesalonika, juga Antena, juga Kaisarea. Bahkan Paulus pergi ke Italia dan Roma. Wow, luar biasa adik-adik. Melalui pelayanan Paulus, orang percaya dan gereja Tuhan semakin berkembang di banyak kota dan di banyak negara. Nah, apakah saat memberitakan Injil perjalanan Paulus baik-baik saja? Tentu tidak adik-adik. Apakah perjalanan Paulus tanpa hambatan dan kesulitan? Ya, betul sekali seperti yang Kak Marni katakan. Tidak, sebab Paulus pernah diadili. Paulus pernah dicambuk, bahkan dimasukkan ke dalam penjara di bawah tanah. Tapi apakah Paulus menyerah? Tidak. Paulus tetap semangat, berani, dan dia bertekad menceritakan kasih Tuhan kepada semua orang. Nah, adik-adik, kali ini kita akan ikuti perjalanan Paulus dari kota Kaisarea menuju Roma. Kenapa Paulus menuju Roma? Waktu itu wali negeri Kaisarea yang bernama Festus dan rajanya yang bernama Agripa mengirim dan menyingkirkan Paulus ke Roma karena dianggap telah membuat keributan dengan ajarannya di Kaisarea. Nah, perjalanan Paulus dari Kaisarea ke Roma, dia naik kapal adik-adik. Coba kita lihat, Paulus pada waktu itu naik kapal. Ya, adik-adik pernah naik kapal? Ya, kapal itu jalan di air atau jalan di darat? Ya, adik-adik, di air. Betul sekali. Ya, ada juga kapal yang jalan di udara, namanya kapal terbang atau pesawat. Tapi pada waktu itu adik-adik, Paulus tidak naik pesawat, tidak naik kapal terbang, tapi Paulus naik kapal yang jalan di air adik-adik. Nah, seperti ini. Nah, apa yang terjadi dengan kapal yang membawa Paulus ke Roma pada waktu itu? Waktu itu adik-adik, jumlah orang yang berada di dalam kapal yang membawa Paulus ke Roma itu ada 276 orang. Tentu kapalnya sangat besar sekali adik-adik. Lihat, saat kapal itu berada di tengah laut adik-adik, ya, di laut Adria. Wah, pertamanya mungkin kapalnya pelan-pelan jalannya, ya. Tapi ketika berada di tengah laut Adria, tiba-tiba semua orang berteriak
Mereka panik. Ternyata terjadi angin yang sangat kencang. Lihat, kapalnya mulai terombang-ambing adik-adik. Menurut Alkitab, angin yang kencang yang terjadi pada waktu itu namanya angin timur laut. Wah, angin timur laut itu menerjang kapal itu adik-adik, yang membawa Paulus dan beberapa orang yang bersama-sama dengan dia, berjumlah 276 orang di dalam kapal itu. Angin ribut itu adik-adik, angin timur laut itu besar sekali, tidak seperti biasanya. Badai yang dahsyat itu menghantam kapal itu sehingga kapal itu terombang-ambing sangat kencang. Kapal yang Paulus tumpangi bersama dengan rombongannya itu. Adik-adik, bahkan menurut Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-27, kapal itu adik-adik terombang-ambing di tengah laut itu selama 14 hari. Wow, 14 hari adik-adik. 14 hari itu berarti menurut adik-adik berapa minggu? Ya, selama 2 minggu mereka berada di tengah laut di dalam kapal yang terombang-ambing dengan angin timur laut itu. Kapal mereka sulit bergerak menuju ke arah Roma. Semua penumpang berusaha menyelamatkan agar kapal itu tidak tenggelam. Bagaimana caranya? Mereka membuang beberapa muatan dan bahan-bahan makanan seperti gandum dan lain-lain. Mereka membuang sebagian ke dalam laut itu. Mereka mengurangi isi kapal supaya tidak tenggelam. Tentu adik-adik, mereka bukan hanya panik, tapi sangat lelah, sangat takut. Dan mereka berpikir mereka akan mati di tengah laut Adria itu. Nah, itu yang terjadi adik-adik. Angin kencang begitu dahsyat mengombang-ambingkan kapal mereka di tengah laut Adria. Adik-adik, apakah Tuhan menjaga Paulus? Menurut kalian bagaimana? Ya, betul sekali. Pada hari yang ke-14 di malam itu kapal mereka bisa dekat dengan daratan, ya, dan keesokan harinya, ya, adik-adik, Paulus bersama dengan beberapa orang dalam rombongannya itu melihat ternyata di sana ada kelihatan daratan. Luar biasa adik-adik. Mereka sudah sampai dekat dengan daratan. Paulus beserta dengan rombongannya dari kejauhan itu sudah melihat daratan. Artinya adik-adik, Tuhan menjaga Paulus pada saat itu. Nah, melihat kenyataan itu adik-adik, Paulus mengajak semua orang yang ada di dalam kapal itu berkumpul untuk berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan. Mereka makan bersama mengucap syukur kepada Tuhan. Padahal adik-adik, banyak di antara mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi disitulah Paulus menyaksikan kuasa dan kasih Tuhan yang besar itu kepada 275 orang yang ada di dalam kapal. Nah, luar biasa adik-adik, ya, bagaimana Tuhan bekerja menjaga Paulus pada saat itu. Nah, adik-adik, kita sudah melihat bagaimana teman-teman kita, juga Paulus dan rombongannya, mengalami kuasa dan kasih Tuhan yang mampu menjaga mereka dalam keadaan yang sangat sulit sekalipun.
Nah, kita tidak boleh ragu lagi. Kita percaya kita punya Tuhan yang kuasa dan kasih-Nya hebat untuk kita semua. Tapi adik-adik, apakah lalu boleh kita semau kita sendiri? Contohnya nih, masker ya. Apa boleh di masa pandemi ini kita keluar rumah, jalan-jalan di mal, atau jalan-jalan di pasar, atau kumpul dengan banyak teman, lalu kita tidak pakai masker? Nah, kita berpikir, kan kuasa dan kasih Tuhan mampu menjagaku. Kan aku punya Tuhan yang hebat. Gak pakai masker gak apa-apalah, Tuhan yang menjagaku. Apakah bisa seperti itu? Apakah boleh seperti itu adik-adik? Tentu tidak begitu ya. Saat keluar rumah kita harus tetap jaga protokol kesehatan. Pakai masker itu wajib untuk kita semua. Tuhan tidak mau kita menjadi anak-anak yang hidup semau kita sendiri. Begitu juga adik-adik dengan helm dan juga jaket seperti ini. Saat adik-adik keluar rumah naik motor, tentu bukan naik motor sendiri ya, dibonceng oleh papa atau mama atau kakak. Nah, harus pakai helm, pakai jaket, pakai masker juga ya. Nah, jangan sampai pas kita jatuh lalu kita nyalahkan Tuhan. Loh, katanya Tuhan itu kuasa dan kasih-Nya hebat. Kok waktu aku jatuh masih lecet-lecet, kok masih berdarah-darah, kepalaku kok benjol? Bagaimana Tuhan? Padahal kita tidak mau memakai perlengkapan pelindung diri seperti ini yang seharusnya kita pakai. Padahal kita yang hidupnya semau kita sendiri. Nah, adik-adik, kuasa dan kasih Tuhan itu hebat menjaga kita dalam keadaan apapun. Tapi Tuhan juga ingin kita selalu hidup dalam hikmat dan ketaatan kepadanya. Tetap melakukan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, seperti ayat hafalan kita hari ini ya. Yuk kita baca sama-sama. Mazmur 121 ayat yang ke-5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Sekali lagi ya, Mazmur 121 ayat yang ke-5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Yuk sekarang kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih karena hari ini kami boleh belajar bagaimana Tuhan menjaga perjalanan Paulus yang pada waktu itu terombang-ambing di tengah laut. Tuhan, penjagaanmu sempurna. Dan Tuhan yang sama itulah yang kami percaya hari ini. Dan tolonglah kami untuk selalu percaya kepadamu bahwa Tuhan akan menjaga dan melindungi kami. Tuhan, biarlah di dalam hati yang penuh percaya itu kami pun boleh menjadi anak-anak yang taat kepadamu, melakukan sesuatu yang baik. Ketika kami keluar rumah, kami tetap menjaga protokol kesehatan supaya kami tetap sehat dan kami tetap melakukan hal-hal yang baik. Kami percaya kuasa dan kasih Tuhan itu menjaga kami, dan yang Tuhan inginkan adalah kami melakukan sesuatu yang baik. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Oke adik-adik, tetap Kak Marni ingatkan kepada kalian semuanya seperti ini tadi protokol kesehatan dan lain-lain ya. Lalu makan makanan yang sehat, boleh makan junk food tapi jarang-jarang, nggak boleh terus-menerus ya. Lalu sekali-kali saja. Lalu tidur yang cukup adik-adik, cepat tidurnya walaupun sekarang masih liburan ya. Lalu ketika adik-adik pergi dari manapun, cuci tangannya, jaga kebersihan lingkungan kita juga. Lalu adik-adik ajak papa dan mama selalu berdoa dan baca firman Tuhan. Tuhan akan terus menolong dan memberkati kalian semua ya. Tetap olahraga dan tetap menjaga kesehatan. Oke. Kami percaya adik-adik melakukan semuanya itu dengan sukacita ya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Tetap jaga kesehatan. Amin. Nah, tiba saatnya adik-adik untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong papa atau mama untuk men-scan QR code yang ada di sebelah sini. Atau bisa juga adik-adik kumpulin persembahan kalian dan nanti diberikan pada saat kita bisa beribadah kembali ke gereja. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau memberikan kesempatan kami untuk bisa berbagi sedikit dari kepunyaan kami. Tuhan tolong persembahan kami supaya bisa memberkati orang-orang di sekitar kami dan untuk bisa memperluas pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau ngucapin selamat ulang tahun untuk teman-teman kita yang berulang tahun pada tanggal 27 Juni sampai tanggal 3 Juli 2021. Selamat ulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati. Panjang umurmu, sehat badanmu, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Kita akhiri ibadah kita hari ini adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kita dari awal pertemuan hingga akhir saat ini Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa semoga kami bisa beribadah kembali kepadamu dalam minggu depan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semuanya.